Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Tidak lama, sekitar 15 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya, khususnya yang sedang belajar, dan khususnya para guru, mari kita tetap bersemangat untuk menyukai matematika dengan sukarela ataupun terpaksa, terpaksa suka. Ya karena kebutuhan, sesuatu yang kurang disenangi itu sebagai suatu tantangan, lalu dipelajari dengan baik. Bisa nggak? Para pelajar bisa nggak? Tidak suka, tetapi ya terpaksa mempelajari. Nah, nanti kalau lama-lama menjadi suka, itu banyak ya orang-orang yang seperti itu. Ya, dulunya membenci matematika. Nah, karena benci itu justru malah belajar. Ya ada yang begitu kok ya. Jadi justru malah penasaran, kenapa kok sulit? Apakah saya ini tidak bisa? Lalu mencoba belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mengenal keindahan matematika. Ya lalu suka. Matematika itu indah. Ya, keindahan yang mana indahnya? Keindahan sulit kok indah. Ya, yang sulit itu biasa ada memuat indah. Kalau kita bicara matematika itu luas. Kalau kita lihat orang-orang itu yang membuat, misalnya saja ya, batik itu ada lukisannya itu, ada pola-polanya. Nah itu kan matematika juga. Ya, desainer itu mengenal pola-pola geometri, bisa simetris, bisa asimetris, membuat indah untuk dipandang. Itu juga bagian dari matematika. Nah ya, yang seperti itu, kan gitu ya. Jadi ada pola-pola keindahan. Yang lain gimana? Apakah memuat keindahan? Memuat di dalam pikiran itu suatu keindahan. Kalau seseorang itu merenungi betul, itu keindahan. Dalam bilangan saja suatu keindahan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya saja memuat keindahan itu. Sampai kapan selesainya menghitung? Nah, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Indah itu kan menarik untuk dilihat. Dilihat di pikiran, bukan dengan mata. Ya. Lalu ada pola-pola bilangan. Coba ada pola bilangan Fibonacci namanya. Eh, bilangannya itu berangkat dari angka satu, satu, lalu satu. Satu tambah satu, dua. Satu, dua. Satu tambah dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua tambah tiga, lima. Jadi satu, dua, tiga, lima. Terus begitu. Ya, tiga dengan lima, delapan. Jadi nanti satu, satu, dua, ya, tiga, lima, delapan. Dan seterusnya. Loh, itu kan juga membuat keindahan. Ya, ada pola-pola yang seperti itu. Dan seniman Inggris, ya, seniman pemusik, itu membuat lagu berdasarkan Fibonacci itu. Keindahan. Dihubungkan dengan keindahan alam juga. Ada bunga itu yang hanya satu. Ya, jadi
katakan ada apanya namanya tangganya bunga itu ada satu saja. Ada yang dua, ya, hanya ada dua bunga. Ada yang tiga, bunga itu ada tiga. Ada yang lima. Nah, juga nanti ada yang eh, delapan, ya. Ada yang ya menurut Fibonacci itu satu-satu. Itu keindahan. Juga keindahan lain itu kalau dua bilangan yang berdekatan di Fibonacci itu kalau dibagi itu mendekati 1,6. Ya 1,6 berapa gitu ya. Jadi semakin besar dua bilangan itu semakin dekat dengan 1,6. Ya tahukah adik-adik semua ya mas-mas bapak yang sedang sekolah lukisan itu kalau mau bagus itu ya kerangkanya itu kalau misalnya tingginya itu ya misalnya persegi panjang itu tingginya itu 1,6 dan satu 1,6 meter satu itu bagus. Itu sejak dulu para pelukis itu udah tahu seperti itu. Dan juga ada yang namanya golden ratio, rasio golden ya, rasio emas. Itu mana aja dicari sekarang punya HP yang dilengkapi dengan Android ini ya, kita cari golden ratio. Nah itu banyak keindahan di dalam matematika itu. Ya, ya saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang golden ratio. Cari sendiri. Ya. Saya kan yang mengukakan yang sederhana saja. Jadi di dalam kehidupan itu banyak sekali keindahan-keindahan di dalam matematika kalau kita rasakan. Jadi juga matematika bisa dirasa-rasa juga. Iya ya kok berlaku rumus Pitagoras dalam suatu segitiga siku-siku. Ya. Kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Pas. Nah ini hal-hal macam ini. Lalu ada sesuatu yang memuat keindahan. Dari banyak hal. Nah, saya bukan ahli musik tadi. Misalnya kan satu, satu, dua, tiga ada di didam gitu ya. Ada, ada apa pemusik yang lalu menggunakan Fibonacci. Bilang Fibonacci itu nama penemunya Fibonacci itu. Ya, yang akhirnya golden ratio. Ya, jadi eh, ada keseimbangan pula di dalam golden ratio itu. Jadi wajahnya orang itu bagus gitu ya. Semuanya itu proporsional itu karena golden ratio. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik, bicara yang sederhana saja. Kita ada pola-pola ya, pola-pola geometri, pola-pola bilangan. Lalu kita lihat alam semesta ini ada pola-pola yang memuat matematika. Ya. Sehingga ada orang yang mengatakan ya matematika itu bilangan gitu ada ya. Jadi ada yang mengatakan oh, matematika itu geometri ya. Ya, kalau kita lihat itu pemandangan alam ini semua itu ada unsur geometrinya, geometri ruang, ya tiga dimensi. Itu ada matematikanya di situ. Belajar ilmu keruangan, proporsional. Lihat pemandangan itu indah, proporsional. Ya. Ya, jadi kata kita lihat seni itu juga berkaitan dengan matematika. Itu lihat kawat-kawat listrik itu sejajar, enak dipandang mata. Dan juga
gunung-gunung itu. Kita lihat menuju di, kalau menggambar di satu titik, luar biasa. Kalau kita memperhatikan dengan rasa. Ya di situ juga ada matematik. Kalau yang suka seni juga ada kaitannya matematik dan seni. Ada kaitannya matematik dan humor. Ya. Ada kaitannya matematik dan bahasa. Ada kaitannya matematika dan budaya. Ada kaitannya matematika dengan kehidupan politik. Ada kaitannya matematika dengan kehidupan perdagangan dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali. Karena itu marilah bersemangat ya adik-adik yang sedang sekolah. Para guru juga memotivasi para siswanya. Betapa pentingnya orang belajar matematika. Sekali lagi, matematika itu namanya the Queen of Science, ratunya ilmu pengetahuan. Jadi memang semuanya harus bisa matematika, matematika for all. Ya kalau tidak suka matematika, berusahalah untuk suka. Ya. Tadinya membenci, tidak suka, pelajari nanti akan menjadi suka. Ya. Tantangan. Dan juga matematika itu sebagai ukuran pemikiran seseorang. Karena bisa bernalar dengan baik, bernalar dengan logis, ya, dengan kritis, kreatif, inovatif, itu berangkat dari belajar matematika. Sekian saja untuk motivasi saja setiap kali, ya, karena hanya bicara saja, ya. Mudah-mudahan ada energi yang tersalurkan dari saya, ya, ke adik-adik semuanya. Anggap saja saya yang telah lebih dahulu belajar matematika, lebih banyak dari saudara-saudara adik-adik yang sedang belajar di sekolah. Ya, karena itu untuk memberi semangat, pemahaman supaya lebih giat dalam belajar matematika dan semoga menjadikan saudara-saudara semua lebih cerdas dan secara umum bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui matematika. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.